Salve, salam jumpa lagi bersama saya Joe di channel BUD Nagekeo, channel kesayangan kita semua. Kali ini kita akan evaluasi tentang pelaksanaan APBD pada SIPD dan juga rencana dan langkah-langkah strategis yang akan kita ambil menuju akuntansi dan pelaporan pada SIPD Akhlab. Akhlab merupakan ujung tombak dari siklus keuangan daerah. Untuk itu kita wajib memberikan suplai data yang final tanpa banyak diintercept oleh kesalahan-kesalahan pada tahapan penatausahaan. Kita reload sejenak. Oke, seperti penjelasan saya di awal bahwa sebelum menuju ke akuntansi dan pelaporan, semua data transaksi harus final. Nah, kita harus perhatikan terlebih dahulu gambaran umum penatausahaan keuangan daerah yang sudah kita lakukan hingga saat ini. Pelaksanaan belanja daerah pada SIPD penatausahaan dilaksanakan dengan dua metode. Yang pertama adalah kunci rekening dengan karakteristik pengajuan belanja daerah terikat pada suprincian objek belanja. Yang kedua, tagihan dan rencana penggunaan sudah dipersiapkan dengan matang. Mekanisme kunci rekening berlaku pada belanja LS dan juga TU. Kemudian karakteristik yang terakhir, tanpa pelimpahan kas, yaitu kunci rekening. Kemudian yang berikut adalah tidak kunci rekening. Tidak kunci rekening memiliki karakteristik sebagai berikut: pengajuan belanja daerah ke BUD bersifat gelondongan. Yang kedua, pembayaran dilaksanakan bagi tagihan yang telah siap. Yang ketiga, mekanisme UP dan GU, ya ini berlaku pada UP dan GU. Yang terakhir, semua melalui tahapan pelimpahan kas, yaitu metode belanja daerah pada SIPD dengan masing-masing ciri khas atau karakteristik. Ya, baik kunci rekening maupun tidak kunci rekening, kedua-duanya harus melalui proses pembuatan TBP oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. LS dan TU ada TBP, begitu juga UP dan GU juga ada TBP. Ya, tahapan setelah pembuatan TBP adalah pembuatan BKU. Pembuatan BKU ada dua jenis, yaitu pembuatan BKU per periode GU ataupun UP, dan juga ada pembuatan BKU bulanan. Ya, BKU per periode dibuat per jenis TBP, sedangkan BKU bulanan dibuat secara bulanan ya. Oke, setelah pembuatan BKU, semua transaksi itu harus melalui proses pembuatan LPJ. Iya, semua LPJ tentu bertujuan untuk pertanggungjawaban, tetapi yang lebih spesifik di sini LPJ UP digunakan untuk sebagai data dukung pembuatan SPP GU.
Selain GU, LPJ juga berfungsi sebagai dasar dari pembuatan SPP TU berikutnya untuk TU yang dilakukan berkali-kali. Selain itu, LPJ juga menjadi dasar dari approve jurnal pada SIPD Akhlak. Ya, next untuk tahapan SPJ ini berfungsi untuk menampilkan pertanggungjawaban administratif dan juga pertanggungjawaban fungsional. Namun di sini kami informasikan bahwa untuk siklus SPJ masih dalam tahap perbaikan oleh IT pusat. Untuk itu semua proses masih tetap berjalan karena pada dasarnya SPJ ini dilakukan per bulan. Jadi kalau misalnya untuk SPJ yang sudah dibuat dengan tampilan yang sedikit berbeda dengan total TBP maupun total LPJ-nya, jadi sebenarnya kita belum melakukan SPJ dulu. Jadi karena SPJ ini periodenya itu bersifat per bulan. Jadi kita bisa tangguhkan dulu. Karena LPJ saja sudah menjadi dasar untuk pembuatan SPP dan juga dasar untuk approve jurnal transaksi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, evaluasi untuk kondisi pembukuan belanja teraktual, TBP dan LPJ UP maupun GU akan selalu dibuat mengingat tuntutan pertanggungjawaban yang menjadi syarat utama pembuatan SPP GU. Sedangkan pembukuan dan pertanggungjawaban kunci rekening dengan metode LS dan TU sering diabaikan. Jadi setelah nonton tutorial ini, pastikan kita selalu rutin membuat TBP dan LPJ kunci rekening. Yang berikut historis transaksi transhistoris berupa pemungutan dan penyetoran PFK belum dapat didokumentasikan dengan lengkap. Untuk itu, buku pajak manual sangat dibutuhkan. Yang berikut belum ada menu atau dashboard cash management pada SIPD penatausahaan. Ya, kita sudah siapkan langkah strategisnya. Ya, dampak dari kita sering mengabaikan pertanggungjawaban kunci rekening maupun tidak kunci rekening itu yang pertama, siklus pelaksanaan dan pengendalian belanja daerah tidak berjalan secara komprehensif. Kemudian transaksi keuangan daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan lengkap yang dapat menghambat proses akuntansi dan pelaporan maupun pelaksanaan pergeseran dan atau perubahan anggaran pada tahun berjalan. Kemudian dampak yang ketiga, posisi kas pada bendahara pengeluaran dan BUD tidak dapat diketahui secara real time. Sedangkan dampak yang terakhir, transaksi keuangan tidak tercatat pada LRA, DTH, RTH yang dapat mengganggu pelaporan rutin kepada Dirjen Perimbangan Keuangan melalui interkoneksi SIPD, SIKD yang berdampak langsung pada penundaan transferan dana alokasi umum kepada pemerintah daerah. Jadi ini penting sekali pembuatan TBP LPJ harus sampai tuntas. Ya, kalau tidak seperti ini dampaknya. Untuk langkah antisipatif, yang pertama kita harus membuat konsolidasi pembukuan manual dan SIPD secara rutin dan terjadwal setiap bulan selambat-lambatnya 1 hari kerja bulan berikutnya. Kemudian kita harus membuat tanpa pelimpahan SP2D, TBP, BKU, LPJ, dan SPJ transaksi kunci rekening secara real time selambat-lambatnya 1 hari kerja berikutnya. Untuk SPJ kita bisa pending ya untuk sementara waktu sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Untuk kas kita harus membuat rekonsiliasi rutin kas perangkat daerah dan juga kas BUD secara online. Jadi ini untuk petunjuk rekonsiliasi kita sudah sampaikan pada tutorial sebelumnya. Tinggal kita mencari ya perangkat daerah yang menjadi pilot project yang kita jadikan sebagai petunjuk rekonsiliasi kas. Oke, untuk evaluasi proses pembukuan penerimaan pendapatan daerah, perlu adanya percepatan pembukuan penerimaan pendapatan daerah sampai pada level validasi kuasa BUD. Ya, kemudian sama halnya dengan posisi kas pada proses belanja daerah, untuk penerimaan daerah juga perlu adanya rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah
yang melibatkan penyedia kertas kerja penerimaan daerah atau penyedia data sumber bersama bendahara penerimaan perangkat daerah, kemudian bersama koordinator pemungutan pendapatan daerah yakni bidang pendapatan. Jadi 3 pihak harus duduk bersama untuk melakukan rekonsiliasi sehingga kita bisa menemukan penerimaan belanja daerah yang sudah final, sehingga kalau sudah validasi kuasa BUD maka pada tahapan akuntansi dan pelaporan atau akhlab itu sudah bisa langsung approve jurnalnya untuk ditampilkan pada laporan realisasi anggaran. Ya, jadi kita tidak buru-buru untuk langsung ke akhlab, kita pastikan bahwa persiapan kita matang dulu, semua transaksi final dulu, baru kita ke akhlab. Jadi untuk hal-hal yang bersifat teknis akan diikuti dengan tutorial-tutorial berikutnya sampai dengan ada informasi bahwa kita harus approve jurnal misalnya, ya saat itu kita lakukan approve jurnal. Oke, itu saja, saya Joe, undur diri dari hadapan Anda, sampai jumpa di lain kesempatan.